Kepala Desa Pasongsongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta Ibu, yang saya hormati Bapak Ibu dari UTM Madura, termasuk juga Ibu Dagang dari UPI, dan yang terhormat juga para ibu-ibu pelaku usaha perikanan. Di sini itu Bu, Bapak-bapak juga produksi perikanan itu tidak ada yang diolah sementara ini. Jadi dikirim basahnya ke luar Pasongsongan, termasuk ke daerah Sampang, ke daerah Bangkalan, kemudian sampai ke Muara Angke dan Muara Baru. Jadi produksi Gaya Jakarta, termasuk ke mana, Muncar, ke Bali, pasaran Tulungagung. Kalau Jawa Timur terbesar ke Tulungagung sama Brondong, tapi kalah sama itu. Kalau Jawa Tengah itu Kerembang. Jadi hanya sekian persen produksi perikanan di Pasongsongan itu yang dipindah. Yang dipindah itu yang dijual dalam bentuk pindang itu hanya sekian persen, tidak ada 10% dari produksi. Selebihnya itu dijual. Sebenarnya kalau lihat di awalnya itu sebenarnya yang saya jadikan itu kan limbahnya, karena kalau ikan yang bagus-bagus kan jual sudah. Biarpun itu sebetulnya potensi ekonomi banyak yang hilang. Nah kalau yang limbah itu kan sebenarnya barang yang sebetulnya secara ekonomi tidak harus diolah. Makanya nanti kesepakatannya bagaimana dengan Pak Kalibun dengan ibu-ibu pelaku itu apakah merambah juga sampai yang kesana, karena menurut saya cahaya istilahnya ya. Nah itu biasanya dibikin bahan pakan ternak berupa tepung ikan, tapi dalam bentuk gronggolan yang dikirim ke pabrik-pabrik. Jadi dalam bentuk grosok lah, kalau misal garam itu dalam bentuk grosok, dia dalam bentuk gronggolan. Di sini belum ada yang kemudian bisa memproduksi tepung ikan karena keterbatasan teknologis. Dan di sini ada Pak Ades yang pakarnya TTG ini, teknologi tepat guna. Kami berharap nantinya kita bisa mengarah ke sana. Itu sebagai tambahan dari saya. Silakan mungkin ada. seharusnya tim kami sudah bekerja per 1 Mei. Kami dikasih waktu 10 bulan untuk menyelesaikan apa yang saya janjikan di proposal. Kemarin waktu pertama kali saya berkunjung sini ada Pak Adis, itu kan petis ya. Kayaknya monggo apa gitu loh. Kira-kira wajan besar, wajan besar, danda, terus pengaduk otomatis. Dia pengaduk otomatis. Ya tidak memakan tenaga itu Pak. Oh iya. Produksinya kecil nggak apa-apa, kalau banyak kan ada yang bersuaminya Bu. Biasanya berapa kilo Bu? Makanya gini loh, maaf ya Bu ya. Saya mau klarifikasi butuhnya apa? Biar nanti saya catat dari ini. Jangan sampai hari ini minta. Monggo dari awal dulu, mulai dari ikan itu mau diapakan, butuh apa? Pencuci alat pencuci. Iya, monggo. Didengarkan dulu Pak Saban, didengarkan dulu. Mana Terus yang jenis itu udah saya nggak butuh. nggak apa-apa pakai bahasa Madura kalian aja Bahasanya betis itu Pak, sama dendamnya itu, sama pencucinya juga. Bukan pula. Pencuci ikannya itu Bu. Iya, iya. Basket kalau kata orang sini. Bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu. Anak kecil, pokoknya aku lah. Iya. Iya, sebenarnya dari pengaruhnya.
Sudah diaduk kan pakai sate. Oh, enggak. Itu dikupas itu. Iya. Itu bawah. Spatula. Ya sutil ya dia. Biasanya orang besar, Pak. Maksudnya itu satu tapi yang besar gitu loh. Enggak rata. Ininya loh, tangannya ini. Tangannya berat. Iya, Pak. Nanti berat Itu berapa kilo, Pak Anies? Itu setiap hari ya? Ini kalau nggak salah 25 sampai 50 kilo. Oh, masih 50. Sekitar masih kilo karena punya Enggak ada. Itu ada 300. Iya, masuk kilo tiga pack. Itu biasanya yang paling banyak 100 pack. Masih nutut itu 2 bulan. Kan ini kan tadi ada mesin yang bisa dipakai oleh semua. Kayak tadi memisahkan antara daging dan tulang itu kan semua dipakai. Oke, berarti kan. Itu habis itu yang kedua kalau sosis itu mencampur antara daging dengan bumbu. Itu juga bakso masih sama. Yang